Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dengan program yang kita sebut dengan program Sinau Kapal Lengkap. Ya, kawan-kawan para praktisi maritim yang kami hormati, kami banggakan, ya. Hari ini kita akan membahas permasalahan di dalam pengoperasian kapal feri Roro. Karena permasalahan dalam pengoperasian kapal feri Roro akan menjadi malapetaka besar, akan menjadi suatu insiden dan mengakibatkan eksiden yang cukup besar, misalnya mengakibatkan kapal kita tenggelam, kapal feri kita tenggelam. Beberapa item yang perlu diperhatikan di dalam mengoperasikan kapal feri, bahwa kapal feri Roro itu ada namanya geladak, ya. Ya, kalau kita lihat, kalau kita masuk ke kapal feri Roro, maka ada yang namanya ramdor, ya. Ada yang namanya ramdor. Dan ramdor ini biasanya melekat di situ, engselnya atau asnya itu berada di geladak sekat yang tertutup dan kedap, gitu. Dan harus kedap itu sesuai dengan amanah daripada Safety of Life at Sea atau SOLAS. Sehingga kalau kita mengoperasikan kapal feri Roro, maka geladak yang berada di engsel daripada ramdor itu hukumnya diwajibkan adalah kedap air. Nah, Pak, ada satu geladak kapal yang ada mendeknya, di situ ada opening, di mana opening tersebut bisa masuk orang yang ke dalam atau di bawah sekat geladak. Bagaimana hal ini terjadi? Bagaimana ketentuan mengenai opening yang bisa masuk, ya, pada kapal feri Roro yang berada di bawah geladak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola, memanage bukaan pada kapal feri Roro, di mana orang bisa masuk di dalam atau di bawah geladak kendaraan tersebut. Kawan-kawan semua yang saya hormati dan saya banggakan, kalau kita membuka yang namanya SOLAS, ya, Safety of Life at Sea, regulasi 23 kalau tidak salah, dia katakan bahwa di dalam kapal feri Roro, ruangan yang berada di bawah geladak itu dikategorikan adalah kategori khusus, ruangan dengan kategori khusus. Dan ruangan tersebut harus mempunyai perlakuan yang sangat khusus, harus memiliki prosedur, ya, harus mengikuti prosedur, baik prosedur perusahaan atau instruksi nahkoda atau ketentuan daripada pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, CQ Dirjen Perhubungan Laut, CQ-nya lagi yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, CQ-nya di bawahnya lagi yaitu Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau direktorat-direktorat yang terkait lainnya. Kawan-kawan semua, ruang khusus untuk
kapal feri Roro, ruang yang dikategorikan sebagai ruang khusus ya pada kapal feri Roro ini sesuai dengan ketentuan daripada SOLAS harus dilakukan monitor. Tidak monitornya hanya pada waktu-waktu tertentu, namun harus dimonitor selama proses kapal itu berada di pelabuhan, selama memuat, selama perjalanan, dan selama membongkar muatan. Dan itu harus dimonitor dengan menggunakan suatu perangkat yang disebut dengan perangkat televisi ya, atau television surveillance. Dan juga harus dimonitor oleh petugas yang ditunjuk untuk melakukan monitor terhadap opening tersebut. Tidak boleh ada orang atau pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang boleh memasuki bukaan yang berada di bawah geladak kendaraan tersebut. Ini sangat penting karena ini diamanahkan di dalam SOLAS ya, Safety of Life at Sea. Semoga kawan-kawan para operator kapal feri Roro untuk memperhatikan hal ini ya. Caranya memang dengan menggunakan dipasangnya televisi. Kalau ada orang masuk segera untuk dicegahnya atau ditulisin ini adalah restricted area dan tidak boleh ada orang masuk di dalamnya yang tidak berkepentingan. Atau misalnya ada petugas dari pemerintah, administration, atau marine inspector, atau surveyor kelas, maka harus mendapatkan izin atau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kapten kapal. Sehingga setiap ada gerakan bisa dimonitor. Bahkan kawan-kawan ada beberapa kapal feri yang mana kendaraan bisa masuk di dalam geladak kendaraan ya. Ada kendaraan yang memang didesain feri Roro yang nggak tahu ada apa tidak di Indonesia, di mana geladak ini bisa dimasukin kendaraan, muatan kendaraan di dalam di bawah kardek tersebut. Nah, ini apalagi seperti ini, maka hal ini perlu membutuhkan treatment yang lebih lagi, atau membutuhkan prosedur yang sangat ketat sekali. Sebagaimana di dalam resolusi Maritime Safety Committee ya, di IMO itu MSC 421 pertemuan ke-98, bahwa setiap ada pergerakan kendaraan ya dalam kondisi baik itu cuaca yang buruk maupun cuaca yang baik, dan akses orang-orang yang tidak berkepentingan harus dapat dideteksi selama kapal melakukan pelayaran ya. Jadi kalau ada kendaraan masuk di dalam geladak kendaraan, maka dalam pelayaran itu harus ditutup. Makanya ada kapal feri yang mempunyai jalan menuju ke bawah, kemudian ada winch dan sling digunakan untuk menutup dek tersebut. Ini adalah amanat daripada SOLAS dan IMO ya, dalam resolusi 421 pertemuan ke-98 dari Maritime Safety Committee.
Prosedur operasi harus dibuat. Jadi kalau nanti akan ada audit terhadap perusahaan operator ferry ini, maka pihak auditor ASN Code akan memeriksa apakah ada prosedur pengoperasian penutupan, ya, ramdor yang ada di dalam yang digunakan untuk menutup geladak kendaraan, atau prosedur menutup pintu-pintu opening dari opening yang masuk ke dalam geladak kendaraan. Dan penutupannya yang tadi kendaraan itu harus dilakukan pengikatan sehingga timbulnya kekedapan, ya. Tidak boleh ada ketidakkedapan, jadi harus kedap. Jadi bagi operator yang membeli kapal dari luar negeri yang menginginkan muatannya jauh lebih besar, maka perlu diperhatikan bila memutuskan untuk membeli kapal feri dengan penutupan geladak, ya, yang berada di bawah geladak kendaraan. Ini sangat-sangat berbahaya, ya, sangat, karena sudah diamanatkan di dalam SOLAS. Dan prosedur operasi harus ada prosedur, termasuk diantaranya prosedur pengoperasian menutup dan membuka ramdor yang di depan maupun di belakang, termasuk prosedur menutup dan membuka pengoperasian side door atau lambung, pintu lambung, ya, yang ada di sisi kiri dan kanan kapal. Peralatan-peralatan penutup yang jika dibiarkan terbuka atau tidak diamankan dengan benar harus mendapatkan persetujuan dari administrasi. Katakan itu tidak ditutup, maka proses tidak menutup pintu tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah, dari pihak Kementerian Perhubungan, dan CQ-nya yaitu Dirjen Perhubungan Laut dan Direktorat Ditkapal atau Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Kenapa hal ini bisa ditekankan oleh AMO? Karena dapat menyebabkan adanya kebocoran atau air masuk sampai ke dalam geladak kendaraan yang mempunyai opening tadi, pintu masuk ke dalam di bawah geladak kendaraan, atau geladak kendaraan yang bisa diturunkan ke bawah untuk kendaraan masuk di bawah geladak kendaraan. Ini sangat penting dan ditekankan oleh SOLAS, Safety of Life at Sea, dan resolusi MSC 421 pertemuan ke-98. Semua pintu-pintu yang tadi itu, pintu ramdor, side door, opening yang ada di geladak ataupun geladak yang di bawah kendaraan tadi itu yang digunakan untuk jembatan turun, itu harus dijaga, ya, harus dijaga oleh salah satu personil ABK dan dimonitor menggunakan surveillance television atau televisi surveillance untuk memonitor secara terus-menerus, mulai dari proses pemuatan sandar, proses pemuatan beroperasi sampai ke pelabuhan berikutnya, sampai dibongkar muat dan mengisi kembali muatan. Ini perlu diperhatikan, karena bila ini tidak diperhatikan, maka pihak KNKT akan mengacu pada regulasi 23 dan resolusi 421 pertemuan 98. Semua akses dari geladak RoRo
lewatnya kendaraan, ya, maksudnya itu dari ramdor maupun semua akses-akses itu yang dari side door menuju ke ruangan yang berada di bawah geladak sekat yang berada di ruangan harus ditutup sebelum memulai pelayaran. Jadi kapten kapal harus menginstruksikan penutupan ramdor, penutupan jembatan yang menuju bawah ditutup, ya, sebelum kapal feri melakukan pelayaran. Ini salah satu amanat yang harus dilaksanakan oleh kapten kapal. Segera perintahkan, instruksikan perwira dan ABK, juru muat dan lain sebagainya untuk melakukan penutupan. Harus tetap ditutup sampai kapal berada di pelabuhan berikutnya. Artinya mulai dari pelayaran sampai berlayar sampai di pelabuhan berikutnya yang saya katakan tadi harus ditutup, tidak boleh dibuka. Nahkoda mempunyai tugas yaitu memastikan bahwa sistem pengawasan tersebut baik secara langsung oleh perwira, oleh petugas atau juru muat atau menggunakan surveillance television itu harus dipastikan pengawasannya dilakukan secara efektif, ya, dan bahkan harus dimasukkan di dalam logbook. Jadi pada saat kapal mau berangkat, setelah itu ditutup, maka dicatat oleh petugas yang ada di kapal bahwa pintu geladak yang ke bawah, opening, side door, dan ram door telah ditutup. Harus dicatat. Kalau kapal beroperasi satu hari, yaitu satu kali, maka harus ada catatan sebanyak 365 catatan dalam waktu 1 tahun. Kalau beroperasi 2 kali, berarti harus ada 700 lebih catatan. Kalau mempunyai 8 kali trip, maka dikalikan 8. Nah, sehingga perlulah ada namanya latihan untuk bagaimana start kapal beroperasi dan bagaimana mencatat. Jadi itu harus sinkron, dan ini akan diaudit oleh pihak pemerintah, oleh pihak RO atau oleh pihak auditor ISM Code. Pak, bagaimana kalau ini tidak bisa? Masih dimungkinkan, ya, masih dimungkinkan karena biasanya SOLAS itu tidak memberatkan, melainkan SOLAS itu justru meringankan. Yang misalnya ada penyimpangan dari proses penutupan, penjagaan, pencatatan, pengawasan oleh kapten tidak dilakukan atau tidak seluruhnya dilakukan, maka penyimpangan dapat meminta perizinan, mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak pemerintah, ya. Tetapi hanya dalam jangka waktu yang cukup, ya. Biasanya pemerintah itu memberikan jangka waktu misalnya untuk pergerakan-pergerakan yang tertentu, yang khusus, atau untuk kepentingan pekerjaan atau keperluan-keperluan tertentu. Nah, pemerintah memang tidak bisa memberikan secara leluasa, ya, against atau melanggar daripada SOLAS, karena pemerintah Indonesia sudah meratifikasi, artinya sudah harus mengimplementasikan dan sudah harus enforcement, ya, melakukan penegakan hukum terhadap ketentuan SOLAS ini. Kawan-kawan semua, namun apabila tetap juga tidak bisa dilakukan, maka administrasi dapat mengizinkan beberapa akses
dalam sekat tersebut untuk dibuka selama pelayanan, tetapi hanya waktu yang cukup, artinya hanya waktu terbatas saja ya. Jadi misalnya seumpama tadi itu geladak ya, itu yang paling berat kan geladak itu. Kalau naik turunkan kan sulit. Nah, pemerintah ternyata masih boleh memberikan izin, tetapi isinya dengan catatan. Nah, misalnya diminta untuk waktunya tertentu, kemudian harus punya prosedur apa saja, mitigasinya apa saja ya, dan dilakukan manajemen risiko, risk assessment terlebih dahulu terhadap operasi daripada geladak, pintu geladak yang dijadikan jembatan untuk kendaraan. Biasanya khusus untuk menurunkan kapal, menurunkan kendaraan atau akses orang ya, itu, tapi waktunya rentannya tertutup dan dilakukan asesmen terlebih dahulu, dibuatkan bagaimana mitigasi risikonya. Pada semua kapal penumpang feri Roro, nahkoda dan perwira kapal yang ditunjuk untuk memastikan bahwa tanpa persetujuan dari nahkoda atau perwira kapal yang ditunjuk, tidak boleh ada penumpang atau siapapun yang mengakses geladak Roro tertutup selama navigasi. Jadi ternyata kapal feri Roro sekarang sudah disoroti tajam oleh pihak IMO dalam SOLAS dan resolusi 421 pertemuan ke-98. Jadi kesimpulan yang saya petik dari regulasi 23 SOLAS ini, bahwa geladak kendaraan intinya harus kedap ya. Kenapa ini harus kedap? Karena daya apung daripada kapal feri Roro hanya berada di bawah geladak kendaraan ini saja. Kendaraan-kendaraan yang ada di atas geladak kendaraan ini hanyalah merupakan sebagai deadweight yang memberati kendaraan. Superstructure merupakan lightweight. Penumpang-penumpang yang naik turun adalah deadweight. Sehingga satu-satunya daya apung itu adalah ruangan yang berada di bawah geladak kendaraan. Jadi ini pesan yang sangat penting demi untuk keselamatan kapal feri Roro. Yang kedua, kesimpulannya, setiap kapal feri Roro ada bukaan, baik itu ramdor ya yang di depan maupun ramdor yang ada di belakang, atau side door untuk menaikkan penumpang dari samping baik kiri dan kanan. Itu adalah bukaan yang bisa berpotensi masuknya air bila mana ada gelombang tinggi ke dalam geladak kendaraan. Dan ini harus segera ditutup setelah kapal itu berlayar. Sebelum kapal berlayar, maka harus ditutup dan dicatat oleh pihak petugas yang ada di kapal. Dan ini harus diinstruksikan oleh nahkoda dan dicatat di dalam logbook. Yang ketiga, ada kalanya kapal mempunyai geladak mempunyai bukaan ya, baik bukaan yang untuk orang masuk ke kamar mesin atau mesti masuk di bawah geladak di ruangan tersebut ya, maka bukaan tersebut harus dimonitor oleh orang petugas dan dimonitor dengan menggunakan television atau surveillance television. Pada kapal-kapal feri tertentu di mana geladak ini bisa turun ke bawah, ya, bisa turun ke bawah,
di mana ini geladak sekat, dan ini ada kapal yang didesain bisa turun ke bawah. Nah, ini sangat berbahaya, sehingga penurunan jembatan ini yang bisa untuk untuk turunnya kendaraan tadi, maka pada saat sebelum berlayar harus segera ditutup, ya, ditarik menggunakan sling dengan winch dan dicek kekedapannya. Ya, karena ini bisa menjadi masuknya air ke dalam sekat, kedap, geladak sekat, ya. Dan ini harus juga ada prosedurnya, harus dimonitor dan harus dicatat pengawasannya oleh pihak kapten kapal. Penyimpangan-penyimpangan yang kelima, penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan tadi harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Bila mana ini tidak bisa, ya, dengan amat sangat, maka harus diberikan persetujuan oleh pemerintah dengan catatan masih tetap diserahkan keputusannya kepada nahkoda kapal dan perwira kapal untuk dilakukan proses pengawasannya. Demikianlah kira-kira sharing singkat saya terkait dengan geladak sekat kedap yang ada di kapal feri Roro. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua selaku para praktisi, selaku pemilik kapal feri atau operator kapal maupun nahkoda dan ABK kapal feri Roro. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan, karena akan ada enforcement dari pihak pemerintah maupun amanat daripada AIMO lewat resolusi 421 dan pertemuan ke-98 dan SOLAS regulasi ke-23. Bagi yang sudah canggih, yang sudah profesional, bisa memberikan diskusi atau berdiskusi dengan saya di deskripsi yang ada di bawah ini, sehingga saya bisa memberikan, ya, Sinau Kapal Lengkap ini, program Sinau Kapal Lengkap bisa memberikan video-video yang lebih bermanfaat lagi bagi kita semua. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.